Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrin Nata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pemantauan pengisian dan pemakaian daya baterai pada lampu penerangan jalan umum tenaga surya berbasis internet optim yang dibimbing oleh Bapak Tony Sendra ST MCS dan Bapak Holanda Arif Kusuma SIK MSI. Seperti yang kita ketahui saat ini, penerangan jalan umum masih banyak menggunakan sumber listrik dari PLN, yaitu sebesar 89%. Maka perlu energi baru terbarukan untuk mendukung energi bersih dan berkelanjutan, seperti yang diterapkan di penerangan jalan umum tenaga surya. Penerangan jalan umum tenaga surya bukan tanpa masalah. Sering terjadinya kerusakan seperti yang disebabkan oleh overheat charger ataupun pencurian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Untuk memudahkan pemantauan, bisa menggunakan internet opting. Komunikasi yang umum digunakan untuk internet opting saat ini ialah komunikasi Wi-Fi dan GSM. Untuk menjangkau area yang terpencil, bisa menggunakan komunikasi GSM. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pemantauan PJTS berbasis internet opting yang menggunakan modul GSM. Tujuan dari penelitian ini ialah mengembangkan instrumen pemantauan PJTS berbasis internet opting. Batasan hanya untuk mendapatkan data PJTS dan mengirimkannya. Penulis melakukan kajian terdahulu seperti yang dilakukan Bagus, Fahri et al., Tuantara et al., Edwanto et al., Kanakaraja et al. Penelitian dilakukan dari September 2021 sampai September 2022. Pengembangan perangkat dilakukan di Laboratorium Teknik Elektro dan uji lapang dilakukan di Perumahan Jatayu Tanjung Pinang. Prosedur penelitian dilakukan dari studi literatur, merumuskan masalah, merancang instrumen pemantauan, mulai dari hardware, software, elektrikal, hingga internet opting. Selanjutnya melakukan kalibrasi pada sensor, melakukan uji lapang. Hasil dari uji lapang dilakukan analisis, di pembahasan dan kesimpulan. Perancangan sistem menggunakan dua inputan, yaitu RTC dan INA219. Lalu diproses di Arduino Mega dan dikirim ke UBI.dot serta disimpan di microSD. Analisis data yang digunakan ialah pengukuran error, RMSE atau Root Mean Square Error, standar deviasi, dan regresi linear. Uji fungsional dilakukan untuk mengetahui setiap komponen bisa berfungsi dengan baik, mulai dari microSD, INA219, DS3231, Arduino Mega Pro, SIM900, dan UBI.dot, yang mana semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya melakukan kalibrasi arus sensor INA219 menggunakan 17 bulan, di mana alamat 0x40 untuk sensor yang dipasang di baterai dan 0x41 sensor yang dipasang di VV, dengan error rata-rata 4,12% dengan akurasi 95,88%, RMSE 161,51 mA dengan presisi 8,3 mA. Untuk sensor yang dipasang di VV memiliki error rata-rata 4,4% dengan akurasi 95,6%, RMSE 155,49 mA dengan presisi 17,8 mA. Selanjutnya melakukan kalibrasi tegangan pada sensor INA219 yang menggunakan 16 tingkatan voltase, di mana didapat error 0,42% rata-rata, akurasi 99,58%, RMSE 0,051 volt. Untuk sensor yang dipasang di VP memiliki error rata-rata 0,49%, akurasi 99,51%, RMSE 0,058. Firmware dimulai dengan menginisiasi variabel, selanjutnya cek GSM, mengambil waktu dari RTC, selanjutnya ambil data dari sensor, selanjutnya simpan
data, mengirimkan data ke BIDOT. Uji konsumsi daya dilakukan untuk mengetahui daya yang dibutuhkan perangkat, di mana didapat daya rata-rata 200 mW dengan jumlah puncak matahari di Indonesia rata-rata 4-5 jam. Maka untuk perangkat bertahan 2 hari tanpa pengecasan dengan DOD 60% dibutuhkan 2 buah baterai dengan kapasitas 2200 mAh dan panel surya 3 WP. Uji lapang dilakukan dari tanggal 21 hingga 29 Agustus 2022 dengan data yang didapat ialah 741 data, di mana di kanan adalah gambar saat pengambilan data malam hari dan yang di kiri ialah peletakan perangkat. Panel surya mulai menghasilkan tegangan pada jam 6 pagi dan lakukan pengecasan pada jam 8 pagi. Pada jam 12 siang tegangan sudah mencapai 6,5 volt. Pada jam 6 sore tegangan mulai menurun. Arus tinggi pada saat pengisian. Pola penggunaan daya dimulai dari jam 6 sore di mana tegangan masih 3,5 volt. Pada 2 jam awal tegangan menurun hingga ke 3,3 volt. Arus meningkat saat ada pengguna jalan yang lewat. Pola daya mengikuti pola arus. Pengiriman data memiliki data bolong atau data yang tidak terkirim ke BIDOT dengan mayoritas delay sebesar 23 detik dengan PDR 74,9%. Yang terkirim 555 data dan gagal 186. Kalibrasi INA 219 menunjukkan sensor akurat dan presisi. Nilai PDR kurang baik diduga karena provider telekomunikasi yang tidak stabil. Diketahui sistem pengecasan pada penerangan jalan umum tenaga surya ialah constant voltage charger controller. Syarat tidak overcharge charger. LiFo 4 tegangan standar 3,3 volt dan tegangan minimal 2,5 volt. Pengisian daya baterai dipengaruhi dari sudut datang cahaya matahari, cuaca atau lokasi peletakan panel surya. Perangkat pemantauan parameter listrik di PJTS berbasis internet optik berhasil dikembangkan. Sensor INA 219 akurat dalam pengukuran arus dan tegangan. PJTS mampu mengisi baterai selama 3,5 jam dengan tegangan maksimum 7,1. Saran: perlu melakukan pemilihan operator yang stabil, merapatkan interval dalam pengambilan data supaya data yang didapat lebih banyak. Sekian, terima kasih. Perangkat pemantauan ini dilengkapi panel surya untuk melakukan pengecasan saat siang hari, dan di sisi bawah terdapat LED indikator serta skala on off, dan di sisi atas terdapat kabel yang terhubung ke sensor. Perangkat akan